Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Subhan. Kali ini di program BBS, Belajar Bareng Subhan. Ya, belajar apa enaknya? Ya, kita akan belajar lagi tentang hal yang saya baca ya, tentang hal yang saya baca di berita-berita lah ya. Tentu ini sekali lagi ya, saya ulangi berkali-kali. Kita ini statusnya belajar. Program ini statusnya belajar ya, belajar bareng. Saya ngajak teman-teman belajar. Jadi kalau yang saya katakan kok sekiranya salah, nggak tepat, nggak bener, boleh teman-teman untuk saling meluruskan, saling membenarkan. Itu salah Sub, nah itu nggak bener Pak Sub, itu yang bener gini, itu hoax atau gimana Pak. Jadi pokoknya bismillah, saya berdoa mudah-mudahan ini benar-benar niat saya tuh belajar bersama. Saya berusaha untuk memberikan memberikan objek pelajaran yang saya beri untuk tidak hoak gitu ya. Baik teman-teman, jadi kalau saya membaca berita-berita di akhir-akhir ini ya, ini video ini direkam pada hari Sabtu tanggal 23 atau 24 ya, antara 23 sampai 24 Februari kalau nggak salah, saya lupa ya. Yus, sekarang tanggal berapa? Lihat, sekarang tanggal berapa sekarang? Ya, jadi video ini direkam pada tanggal 24 Februari ya. Nah, salah satu berita yang sering saya baca di platform berita yang insya Allah terpercaya lah ya, di detik.com itu beberapa saya melihat ada masyarakat yang demo di depan KPU, di depan Bawaslu, pokoknya di kantor yang berkaitan dengan pemilu pokoknya ya. Tentu di negara kita demo itu nggak apa-apa ya, jadi menyampaikan aspirasi itu kan nggak apa, menyampaikan pendapat ya, dijamin oleh konstitusi bahwa memang masyarakat warga itu boleh seperti itu, boleh ya. Jadi di sini memang itu tidak salah ya, tidak menyalahi aturan. Tapi saya ingin gini loh, tentu itu semua kan ada sebabnya ya. Orang demo itu kan juga ada sebabnya. Normalnya seperti itu, orang demo itu pasti ada sebabnya, ada sesuatu yang mereka nggak setuju, akhirnya mereka menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya di tempat yang ingin mereka sampaikan pendapatnya. Kalau di sini adalah di KPU Bawaslu karena terkait dengan pelaksanaan pemilu. Nah, yang faktanya orang demo itu kan pasti kebanyakan masyarakat lah ya, masyarakat warga lah ya, warga yang mereka tuh bukan elit lah, bukan elit politik ya kan. Nah, mereka bisa seperti itu wallahu alam, karena mereka menduga ada kecurangan, mereka menduga ada sesuatu yang gak benar dalam pelaksanaan pemilu. Oke, itu semua dijamin konstitusi, itu tidak melanggar. Tapi gimana ya? Ya saya juga nggak tahu ya, video saya ini bisa nyampe ya ke mereka. Sekali lagi, saya kan bukan siapa-siapa ya, subscribe dulu saya sedikit pokoknya guys. Tapi ini sekedar pelajaran aja lah buat kita. Artinya gini loh, mereka seperti itu karena mereka menganggap adanya kecurangan pemilu, ada hal apa gini. Nah, kembali saya tegaskan ya, kembali saya menyarankan, saya ngajak belajar. Harusnya kan para elit politik itu ya, itu kan menyejukkan suasana. Nah, mereka gak perlu bikin narasi-narasi yang seolah-olah benar-benar terjadi kecurangan. Sekali lagi, saya juga tidak tahu apakah terjadi kecurangan atau tidak, tapi hemat saya, menurut saya ya, yang saya juga belajar itu harusnya para elit politik itu memberikan narasi yang sejuk. Kalaupun mereka tahu, para elit politik ya tahu ada kecurangan, kan ada mekanismenya, bela
Madu sudah dijanjikan oleh Allah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbohong. Allah katakan fihi sifa linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Dan itu pasti. Madu ini termasuk salah satu obat yang Allah sediakan untuk umat manusia dan obat yang tergolong paling manjur karena resep ini dari Allah langsung. Nah, jika kita sakit, kita datang ke dokter, diberikan resep oleh dokter. Kita yakin kalau resep itu adalah obat yang cocok untuk diri kita. Kenapa? Ke Bawaslu mungkin ya, Bawaslu kemana gitu, tidak melempar narasi-narasi, statement-statement yang membuat masyarakat itu jadi bergejolak, marah. Ya, ya kasihan gitu loh ya, kasihan gitulah. Ya tentu. Toh ini kan juga berdugaan kan, belum ada bukti real bahwa terjadi kecurangan gitu loh. Ya kalau bicara kecurangan, kalau dinamakan kecurangan itu adalah politik, money politik, ya mana ada sih partai yang nggak seperti itu gitu loh. Setahu saya kan semua caleg dari partai-partai itu kan juga, meskipun nggak semuanya, rata-rata kan juga bagi-bagi amplop kan, setahu saya gitu loh ya. Nah, makanya kan sering cetukan kita kan itu amplop piro, artinya kan semua gitu loh. Nah yang ngomong di jajaran elit politik kan juga perwakilan partai, dan saya yakin dia juga tahu kok kalau caleg-calegnya juga seperti itu gitu. Artinya kalau yang dikatakan kecurangan itu adalah money politik misalnya, ya semua orang seperti itu, semua caleg seperti itu gitu loh. Iya kan? Entah alasannya dari tim sesnya atau apa kan sama. Kalau dikatakan kecurangannya adalah penggelembungan suara, bagaimana bisa menggelembungkan suara? Mau semua TPS ada saksi dari semua capres, ada saksi dari semua partai, tinggal cocokkan aja dengan C1-nya ya, formulirnya itu kan selesai kan sebenarnya gitu loh. Jadi kalau menurut saya ada narasi-narasi, ada penggelembungan suara atau apa, loh gimana sih? Bukannya tiap TPS itu ada saksi, ya kan? Saksi partai A, saksi partai B, saksi partai C, D, E, F, G sampai semuanya. Saksi capres A, saksi capres B, saksi capres C, semua ada saksinya gitu loh. Jadi di mana letak penggelembungan suaranya? Sirekap gak apa tuh banyak terjadi kesalahan, ya salah masalah teknis kan. Artinya gini, kalau kan semua kan ada saksinya, semua TPS ada saksinya, ya kan, semua capres ada memiliki saksi, semua partai memiliki saksi, kan tinggal ada kalkulasi aja, tinggal ada jumlah dari foto-foto yang dapatkan para saksi itu, difoto dari Sabang sampai Merauke, dijumlah, ya kan, cocokkan dengan real count KPU besok ketika hasil akhirnya, kan seperti itu harusnya. Dan sekarang kan yang baru proses, baru 70 sekian persen gitu loh. Kok ada sudah bisa mengatakan curang? Loh, curangnya di mana gitu loh? Curangnya di mana? Ya kan? Nyatanya para elit politik kan juga ngomongnya kan selalu muter-muter aja kan. Ketika ditanya curangnya apa tuh pasti selalu berawal dari MK. Nah, kalau masalah itu teman-teman ini kalau menurut saya pribadi aja ya, yang saya juga belajar ya, bukan ahli politik ya. Nggak ada hukum yang dilanggar gitu loh. Kalau kita berbicara masalah itu kan nggak pantas ini gini loh. Ya pantas gak pantas itu kan sesuai apa ya? Mungkin yang bilang nggak pantas itu gara-gara kepentingannya tidak terakomodir gitu loh. Bisa jadi seperti itu gitu. Iya kan, ada orang menggugat usia dikabulkan MK, terus ada orang yang pakai itu. Di mana letak salahnya? Nah kalau kita bicara etik, etika lah ya gini loh. Masanya gara-gara dia anak presiden dia gak boleh memanfaatkan peluang yang ada gitu loh.
kan kita kan masalah mengkonsumsi madu, asal madunya asli dan baik, insya Allah tidak ada penipuan, maka ini sangat bagus. Sampai pernah ada sahabat Nabi datang, kakaknya sakit perut, dia mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi, berikan dia madu. Lalu kemudian orang itu pulang, dia kasih madu kakaknya, dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Artinya sabar. kita tuh seudon itu masalahnya kita tuh seudon. Jadi ini Pak Jokowi presiden, ya kan, anaknya maju jadi cawapres, nggak boleh, nggak etis dong. Gimana sih? letak dinastinya itu di mana gitu loh, ya kan? Masa semua boleh nyalon, anak presiden nggak boleh? Ya malah keliru toh. Terus selalu pasti alasannya kan yang menggolkan pamannya, yang pamannya itu adalah ketua MK. Ya oke, kalau seandainya itu pelanggar etik kan sudah disanksi sama MK. Nah, tapi kan kalau ini dari pandangan awam saya, MK itu menyatakan bahwa ketua MK melanggar etik ya. Jadi kalau macam tuh yang dilanggar tuh etik yang apa ya? Ya mungkin kurang tepat, tapi kan dinyatakan bahwa yang diputuskan itu mengikat hukum gitu, tidak melanggar hukum gitu loh. Jadi tidak melanggar hukum, tapi kurang etik saja karena kebetulan dia pamannya si cawapres tersebut, gitu aja gitu loh. Jadi ya kembali lagi ya, bagi teman-teman yang masyarakat biasa, saran saya belajar. Kalau seandainya ada kesempatan untuk diajak demo, kalau saran saya nggak usah lah, ngapain gitu ya, ngapain. Kecuali kalau teman-teman benar-benar melihat dengan mata kepala teman sendiri bahwa terjadi kecurangan, paslon ini tuh sangat diuntungkan dengan kecurangan tersebut. Nah, angkanya yang harusnya sekian persen jadi sekian ratus persen, dan itu mau. Tapi kalau katanya melihat berita gini, udahlah, nggak usah lah, kamu saya biasa aja ya. Yang penting teman-teman sudah berikhtiar, sudah mencoblos pilihannya, teman-teman memilih dengan hati nuraninya, teman-teman yakin bahwa yang paling baik adalah nomor sekian, ya sudah. Toh kita orang beriman kan juga yakin semuanya itu pada akhirnya juga atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maaf kalau yang saya katakan ngelantur kesana kemari, namanya juga belajar kan, belajar bareng Subhan. Jadi ya belajar. Jadi kalau yang saya katakan belum tertata dengan baik susunan kata-katanya, susunan kalimatnya, ya saya belajar agar semakin baik, semakin tenang, semakin terstruktur, semakin bisa didengar, gitu aja ya. Oke, itu intinya kalau menurut saya jangan emosi lah, biasa aja, jangan emosi ya, jangan emosi. Kalau ada berita dicek and dicek dulu ya kan. Nah, kalau misalnya jago kita kalah ya namanya juga pertandingan demokrasi kan, pertandingan pemilu kan, mereka bertanding memenangkan hati rakyat. Nah, yang terpilih berarti ya menang gitu loh ya. Kemenangan untuk siapa? Kemenangan untuk kita semua, karena pemilu berjalan kondusif, pemilu berjalan aman gitu loh. Nah, kalau sampai ini tidak kondusif, terjadi huru-hara yang berkepanjangan, yang kalah siapa? Bangsa Indonesia. Tahu lagi, ini bagus nih. Ini bagus. Jadi pemilu ini kalau berjalan dengan kondusif, lancar, tertib, aman, ya kan? Kalaupun ada kecurangan maka diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Maka kemenangan ini kemenangan siapa? Kemenangan bangsa Indonesia. Iya kan, kemenangan bangsa Indonesia. Kita menjalankan proses pemilu dengan
damai, dengan sejuk, dengan tenang. Tapi kalau ini terjadi chaos, huru hara. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Gak berkesudahan misalnya, naudzubillah ya, ya pokoknya huru hara lah, nggak tenang, nggak damai. Yang kalah siapa? Yang kalah bangsa Indonesia gitu loh. Jangan disalahartikan, jangan dikatakan berarti Pak Sub meridhoi kecurangan tuh. Nah berarti Anda nggak teliti. Saya kan tadi bilang kalau seandainya ada kecurangan, ada pelanggaran, selesaikan dengan jalur yang sudah ada gitu, dilaporkan ke Bawaslu. Nah nanti kalau nggak nggak terima dengan hasil akhir dari KPU bisa digugat di MK. Itu kan sudah ada jalur konstitusionalnya gitu loh ya. Nah kan lebih enak itu, lebih elegan gitu loh ya. Nah kalau pada akhirnya sudah diputuskan, ya sudah, ayo kita kembali merajut persatuan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Dah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.